Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Sejenak kita akan bersaat teduh. Firman Tuhan saya ambilkan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-10 sampai dengan 22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kaki, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kaki, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul asli lagu ini adalah Nearer My God to Thee. Hampir semua orang Kristen pasti mengenal lagu ini, walaupun tidak hafal liriknya, tapi setidaknya ketika ia mendengarkan lagu ini pasti akan ikut menyanyikannya. Tahu tidak sejarah lagu ini? Sejarah lagu ini dimulai dari seorang yang bernama Sarah Flower Adam. Ia dilahirkan di Inggris tahun 1805. Ayahnya seorang penerbit surat kabar yang sering membela hak-hak rakyat terhadap kaum penindas. Pernah bahkan ayahnya akan dipenjarakan, tetapi kemudian dilepaskan kembali. Sepak terjang ayahnya inilah yang kemudian menurun di diri Sarah, sehingga dari sejak kecil ia menaruh perhatian terhadap hak-hak asasi manusia. Pada umurnya yang mulai muda, ia mulai mengarang. Ia suka prosa, puisi, dan syair. Dan karangan-karangannya termuat di surat kabar Inggris pada waktu itu. Dan isinya adalah berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, kebebasan pers, kebebasan kaum wanita atau martabat kaum wanita, dan cita-cita tinggi lainnya sebagai cita-cita humanis. Ketika ia mulai beranjak dewasa, ia kemudian bertemu dengan William B. Adams yang akhirnya nanti menjadi suaminya. William B. Adams ini juga seorang yang suka dengan puisi, suka dengan sandiwara. Dan ketika mereka sudah menikah, beruntung Adam memperbolehkan Sarah untuk bisa
ikut bermain sandiwara. Ketika ia mulai mengikuti peran di sandiwara itu, dia sangat disukai oleh banyak orang. Tetapi penyakit yang disandangnya mengubah segalanya. Ia harus merelakan peran itu dan kemudian hanya di rumah, tetapi justru di rumah itulah Sarah sangat-sangat produktif. Ia mulai menyukai menulis puisi, syair yang berkaitan dengan apapun itu. Namun satu hari, di malam hari ketika ia terinspirasi dari sebuah bacaan Alkitab yang kita dengarkan tadi, ia tertarik terhadap cerita Yakub karena ia terpaksa melarikan diri dari rumahnya dan kakaknya. Lalu ketika di sebuah kota Luz, atau yang kemudian disebut oleh Yakub sebagai Betel, karena itu adalah rumah Allah, ia merasakan betul bahwa ternyata dalam kondisi Yakub yang demikian tersia-sia, merasa putus asa, tidak mempunyai pengharapan yang lain karena harus melarikan diri dan dalam ketakutan, Allah menyertai Yakub. Inspirasi inilah yang kemudian semakin meyakinkan Sarah bagaimana dalam kondisi dirinya yang sakit karena ia juga punya keturunan penyakit atau penyakit keturunan yaitu TBC. Semakin lama semakin berat hidupnya. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, justru ketika ia kondisi lemah itulah ia dipakai oleh Tuhan sedemikian luar biasa. Sehingga ketika ia terinspirasi dari kitab Kejadian pasal yang ke-28, ada seorang musikus yang bernama Lowell Mason diberikan nada dan luar biasa ternyata. Nyanyian ini menginspirasi banyak orang, termasuk ketika waktu itu ada gerakan sosial yang besar-besaran di Amerika, bahkan termasuk ada pembunuhan-pembunuhan. Salah satunya ketika Presiden Amerika William McKinley yang dibunuh pada tahun 1901 sebelum menghembuskan napas, ia mengatakan lagu rohani terbesar karangan wanita, dan itulah yang dimaksudkan si William McKinley tentang sosok Sarah Fowler Adam. Ada banyak lagu yang bisa kita dengarkan dan menginspirasi kehidupan rohani kita, termasuk saat ini. Kita sekarang ketika dalam himpitan persoalan hidup, di tengah kekhawatiran hidup karena wabah virus corona, dan imbas dari wabah virus corona itu terasa ketika pekerjaan, usaha, atau apapun dalam kehidupan ini menjadi sulit. Mari bersama-sama kita hayati firman ini supaya kita diberi kekuatan melalui nyanyian Makin Dekat Tuhan di Kidung Jemaat nomor 400. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu,
makin dekat Tuhan kepadamu. Berbantal batuku, mau rebah bagai musafir yang lunglai lelah. Asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Sarah pohler Adam menghayati ketika ia makin dekat dengan Tuhan, ia dimampukan hidup dan membuahkan karya Tuhan. Demikian pula ketika kita saat ini menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, makin dekatlah dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Amin.